Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 83 akan menyampaikan materi tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Apakah kalian tahu apa itu Ulul Azmi? Dari 25 Rasul yang wajib kita imani, terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Menurut Sirojuddin dalam buku Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Secara istilah, Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Adapun rasul-rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Urutan Ulul Azmi dari yang paling utama adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, dari segi keutamaan, setelah Ulul Azmi adalah para Rasul yang lain, kemudian para Nabi yang lain. Selanjutnya, B. Sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa dan mempunyai ketetapan hati, sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah sendiri, sebagaimana dalam Al-Quran, Surah Al-Ahqaf ayat 35. Dijelaskan bahwa para Rasul Ulul Azmi hidup dalam perjuangan yang lebih berat, namun mereka tetap teguh, sabar, dan tawakal dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia. Di antara tantangan dakwah para Rasul Ulul Azmi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mendapatkan gelar Ulul Azmi karena memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan ajaran Allah. Setelah melakukan dakwah cukup lama, hanya ada sedikit umat yang mau mengikutinya. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang. Jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya, termasuk istri dan anaknya malah mengingkarinya. Namun, Nabi Nuh dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah. Hingga suatu hari, Allah memintanya untuk membuat sebuah perahu besar. Sampai waktunya tiba, Allah memberikan azab pedih berupa banjir bandang untuk kaum Nabi Nuh yang mengingkarinya. Ketika banjir itu terjadi, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman selamat dari bencana tersebut karena berada di dalam perahu besar yang mereka buat sebelumnya. Namun, istri dan anaknya tidak selamat karena menolak ajakan beliau. Semenjak kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam senang berdebat tentang ketuhanan baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja, dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sembahan kaumnya, hingga beliau dibakar dalam api yang sangat besar oleh Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Selanjutnya, setelah beliau berpindah ke Palestina, maka beliau melanjutkan dakwah kepada kaum Bani Israel, dan di kota ini pula beliau menikah dengan Siti Sarah dan Siti Hajar. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sampai beberapa kali pulang pergi antara kota Palestina dan kota Bakkah atau Mekah yang jaraknya sangat jauh sekali. Perjalanan 1 bulan pergi dan 1 bulan pulang. Bentuk ketabaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah membawa Siti Hajar dan
dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan agar keduanya, Siti Hajar dan Ismail, harus tinggal di tempat tersebut. Perintah yang kedua adalah menyembelih putra kesayangannya Ismail, yang tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi beliau. Perintah ketiga atau perintah terakhir adalah Nabi Ibrahim alaihissalam harus ke Mekah lagi, adalah perintah membangun Baitullah atau Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabaan, tetapi semua berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang diberikan kelebihan dapat berdialog langsung dengan Tuhan. Karenanya beliau diberi gelar dengan Kalimullah. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam, zalim, dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Penderitaan pertama yang dialami oleh Nabi Musa adalah sewaktu beliau masih bayi, oleh ibunya Musa terpaksa harus dihanyutkan di sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun. Ujian kedua ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Perintah Tuhan selanjutnya adalah menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk selanjutnya dibawa keluar Mesir. Sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah. Dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Empat, Nabi Isa. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa adalah menyampaikan dakwah kepada pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau, serta membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi saat itu. Maka dengan itu beliau dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya itu bukanlah beliau, melainkan Yahuda al-Sakaryuti yang diserupakan oleh Allah. Sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan atau umum husni karena ditinggal wafat dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah, istrinya, dan Abu Thalib, pamannya. Pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar melakukan Isra dan Miraj. Dalam peristiwa Isra Miraj tersebut diturunkan perintah salat 5 waktu. Pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat Hijriah ke Yasrib, Madinah, untuk membangun sendi-sendi sosial kemasyarakatan di sana. Tahun Hijriahnya Nabi Muhammad SAW ini kemudian ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan unta. Ia juga memaafkan Surakah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifatnya yang tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Setelah mengalami rintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Mekah dari orang-orang kafir. Peristiwa ini disebut Fathul Mekah, kemenangan atas kota Mekah. Nabi Muhammad SAW melakukan haji perpisahan atau haji wada pada tahun 10 Hijriah menjelang akhirnya kenabian. Beliau menerima wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah tahun 632 Masehi, Nabi besar penutup zaman itu wafat dalam usia 63 tahun di rumah putrinya Fatimah. Beliau dimakamkan di samping Masjid Nabawi. C. Hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Para Rasul Ulul Azmi di samping memiliki kesabaran yang tinggi, senantiasa bermohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya, dan senantiasa mendoakan agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah dan petunjuk kepada kaumnya. Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi antara lain sebagai berikut.
1. Sabar. 2. Ikhlas. 3. Ikhtiar. 4. Tawakal. 5. Teguh pendirian. Hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. 1. Bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. 2. Sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. 3. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.